Bertemu kembali sahabat DB Channel. Di kesempatan ini saya akan sedikit mengungkap tentang permasalahan tipe motor matic yang tidak memakai radiator, itu yang olinya cepat sekali mengalami kehabisan atau habis oli tanpa motornya ngasap. Jadi tidak ngasap pun olinya kok bisa habis. Ini pada tipe-tipe motor matic yang tidak memakai radiator. Nah, hal-hal apa yang kira-kira menyebabkan hal tersebut terjadi di luar permasalahan karena motornya itu tidak memakai radiator? Nah, tetapi ini jauh lebih penting harus kita ketahui teman-teman, karena untuk tipe motor matic yang tidak memakai radiator cenderung penguapan oli itu akan lebih tinggi daripada tipe-tipe motor matic yang menggunakan radiator. Nah, ini seperti tipe motor pada tipe Beat, Scoopy. Nah, itu yang jelas semua motor matic yang tidak memakai radiator. Ini hal yang harus sangat-sangat kita perlu perhatikan. Itu yang pertama adalah hindari terjadinya kebocoran oli, teman-teman. Jangan sampai motor matic teman-teman itu terjadi kebocoran di area-area yang akan saya ungkapkan sekarang ini. Yang pertama itu adalah hindari terjadinya kebocoran di bagian tutup kop ini. Ini seperti ini. Jika di area sini itu terjadi kebocoran, itu akan menyebabkan lebih cepat oli motor teman-teman itu akan habis walaupun motornya tidak ngasap. Nah, padahal permasalahan ini adalah permasalahan yang sepele, yaitu terjadi karena karet ini karet tutup kopnya ini sudah melar ataupun sudah kaku. Ini sudah kaku dan oli itu akan cenderung keluar dari area sini, teman-teman. Nah, ini jika motornya hidup dari sini, ini akan keluar oli. Ini untuk melumasi mekanisme daripada mekanisme kop. Di sini ada tumbler, begitu juga ada noken as, dan juga ada mekanisme klep. Nah, jadi jika dia meles lewat sini, itu teman-teman pakai, itu akan sangat berpengaruh sekali dengan jumlah oli yang akan ada di motor tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah di bagian sini, di bagian sini, di bagian dari kru as. Ini di bagian kru as ini ada blok CVT. Di sini juga terdapat sebuah seal, teman-teman. Ini adalah seal dari seal kru as. Dan ini juga teman-teman perhatikan, itu jika bocor itu akan menyebabkan dua permasalahan. Yang pertama yaitu akan terjadinya slip itu pada bagian daerah penyalur daya. Itu kalau olinya itu sampai merembes dan mengenai pibel, itu akan menyebabkan pibelnya slip dan menyebabkan putaran motor teman-teman itu tidak spontan. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagian sini, seal ini jika terjadi kebocoran juga akan menyebabkan jumlah oli itu akan cepat sekali berkurang. Nah, itu jadi dua hal ini sangat penting sekali untuk teman-teman perhatikan di dalam mengecek atau melakukan penyervisan. Karena memang sih dia tidak akan mempengaruhi hidup atau matinya motor teman-teman itu, tidak. Tetapi jika oli motornya itu sampai habis, itu akan menyebabkan permasalahan yang cukup parah. Seperti di motor ini pada saat dibawa dalam perjalanan itu olinya habis sehingga sehernya ngancing. Dan walaupun bisa kita akali dengan mengasih oli di bagian busi atau di bagian dari manifold ini, bisa saja hal itu kita lakukan, tetapi tetap aja itu akan permasalahan. Biasanya sehernya atau buringnya itu sudah baret, ataupun bagian kelahar kru as bisa jadi juga bagian stang sehernya itu akan bermasalah, dan itu tidak akan selesai hanya dengan kita mengasih oli, teman-teman. Jadi kedua permasalahan sepele yang teman-teman lihat itu harus segera teman-teman tangani. Ya, jadi ada satu lagi, teman-teman, yang hampir lupa, yaitu di bagian sini. Di bagian sini juga, di bagian kanan itu daripada mesin itu ada di bawah spool. Di bagian sini juga terdapat sebuah seal. Nah, seal kru as. Jadi seal kru as kanan kiri itu sangat penting sekali, teman-teman, untuk dilihat, dicek. Tetapi secara umum di bagian daripada spool atau di bagian blok kanan ini jarang terjadi kerusakan seal. Itu memang sangat jarang.
Yang umum ya seperti yang saya ungkapkan tadi, itu adalah dua bagian yang saya ungkapkan tadi. Yang pertama adalah karet ini di bagian tutup kop, dan tentu di bagian as puli depan. Ada di bagian as kiri, ini yang di bagian CVT. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan, karena untuk tipe-tipe motor injeksi yang non radiator, selain terjadinya penguapan oli yang lebih banyak seperti saya ungkapkan pertama, untuk mengurangi hal tersebut, jangan sampai hal seperti ini terjadi, olinya habis tiba-tiba motornya ngancing, ceklah kedua bagian ini. Nah, itu sedikit yang saya tahu berdasarkan pengalaman yang saya alami, yang sering saya tangani, karena sebagian besar motor-motor matic itu yang mengalami permasalahan habis oli itu adalah tipe-tipe motor yang tanpa memakai radiator. Oke teman-teman, cuma itu sedikit tips yang bisa saya bagi buat teman-teman di kesempatan ini. Dan semoga ini juga ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan marilah kita selalu belajar dan selalu berbagi, agar ilmu atau pengalaman yang kita miliki itu dapat selalu bertambah. Dan tetap saja saya minta maaf teman-teman, karena keterbatasan ilmu ataupun pengalaman yang saya miliki mungkin masih banyak sekali kekurangannya. Mari kita belajar bersama. Silakan teman-teman berikan masukan-masukan yang mungkin itu sangat bermanfaat bagi saya untuk kedepannya, agar saya dapat mengerjakan pekerjaan atau mendapat ilmu yang lebih banyak tentang permasalahan sepeda motor. Oke, salam IB Channel.